Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, berjumpa lagi dengan saya Yuyun Cahyani yang kesehariannya adalah guru di SMK Negeri 1 Klaten, yang saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang aksi nyata saya dalam pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. And now enjoy the video. Pertama-tama, dalam aksi nyata ini saya harus menyampaikan terlebih dahulu tentang perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 1.1 ini, saya merasa bahwa pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya hanya berfokus pada ketuntasan penilaian saja. Seharusnya saya lebih memahami karakter murid dan melakukan penilaian selama proses pembelajaran, tidak hanya berfokus pada hasil akhir pembelajaran saja. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya terhadap sistem pembelajaran di dalam kelas. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa menjadi seorang pendidik bukan hanya memberikan materi pembelajaran dan hanya berfokus pada ketuntasan penilaian, namun lebih penting menuntun pembelajaran dan memberikan teladan, motivasi yang baik untuk menumbuh kembangkan kodrat yang ada pada murid. Setelah memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, muncullah ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan yaitu: pertama, mengubah metode pembelajaran yang sebelumnya hanya berfokus pada ketuntasan penilaian menjadi lebih berfokus pada memahami karakter murid. Yang kedua, melakukan penilaian selama proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akhir pembelajaran. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang menumbuhkan nilai-nilai mandiri, berpikir kritis, kolaborasi, dan kreatif. Dan yang kemudian, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik adalah sebagai berikut. Sebelum melakukan aksi nyata, yang saya lakukan adalah perencanaan. Yang pertama, diskusi dengan teman sejawat, dan yang kedua, membuat rencana pembelajaran. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan apersepsi terlebih dahulu, diawali dengan berdoa bersama, kemudian memeriksa kehadiran siswa dengan metode student exposure, di mana saya memberi pertanyaan berupa bagaimana perasaanmu hari ini dan berikan alasannya. Kemudian siswa menjawabnya dalam bahasa Inggris. Setelah itu, saya memberikan pertanyaan pemantik tentang pelajaran yang telah lalu dan mengaitkannya dengan materi yang akan dibahas. Selanjutnya, saya melakukan ice breaking untuk menyiapkan murid dalam belajar. Masih dalam tahap pelaksanaan, saat melakukan aksi nyata, saya melaksanakan kegiatan yang inovatif dan menyenangkan, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran project-based learning dengan permainan Boompuzzle pada materi report text. Pembelajaran yang menggunakan PGBL merupakan kegiatan yang menghasilkan proyek dan sekaligus sebagai sarana pembelajaran yang tidak hanya untuk mencapai kompetensi pengetahuan saja, melainkan juga dapat mencapai kompetensi keterampilan dan sikap sekaligus, seperti melatih kemandirian, kegotong royongan, kreatif, dan bernalar kritis. Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama adalah start with the essential question, memberikan pertanyaan mendasar. Pada tahap ini, siswa mengidentifikasikan sebuah fenomena, benda-benda yang ada di sekelilingnya untuk dinarasikan dalam sebuah report text, yang pada akhirnya teks tersebut dipublikasikan dalam YouTube secara lisan, dan dalam tahap ini untuk mengukur kemampuan speaking pada murid. Tahap kedua, yaitu design plan for the project, siswa mendesain perencanaan project. Dilanjutkan dengan tahap ketiga, yaitu create a schedule, siswa menyusun sebuah jadwal. Selanjutnya pada tahap 4, monitor the student and the progress of the project, yaitu guru memonitor peserta didik dan kemajuan project. Langkah yang kelima, assign the outcome, yaitu menguji hasil. Dan yang terakhir adalah evaluate the experience, yaitu mengevaluasi dan sebuah pengalaman.
Dari kegiatan yang telah saya lakukan tersebut, selanjutnya saya melakukan sebuah refleksi untuk mengetahui apa saja tantangan dan solusi agar kegiatan pembelajaran berikutnya dapat berjalan lebih baik lagi. Tantangan yang saya temui saat melakukan aksi nyata adalah masih ada siswa yang malu berbicara karena salah dalam mengucapkan pronunciation. Kemudian solusi yang saya berikan yaitu memberikan bimbingan secara personal. Pada saat melakukan aksi nyata, saya meminta rekan sejawat saya untuk melihat proses pembelajaran yang telah saya lakukan di dalam kelas dan memintanya untuk memberikan umpan balik terhadap metode pembelajaran yang sudah saya lakukan tersebut untuk perbaikan metode pembelajaran saya selanjutnya. Berikut testimoni dari rekan sejawat saya dan murid saya terhadap aksi nyata yang sudah saya lakukan. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Iin selaku teman sejawat dari Ibu Yuyun Cahyani yang saat ini mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Menurut pengamatan saya, proses pembelajaran yang disampaikan Bu Yuyun Cahyani sudah menerapkan metode PJBL dan menggunakan permainan bambuzel, di mana anak-anak sudah cukup antusias, cukup tertarik dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Saya melihat dari metode yang disampaikan tersebut, metode PJBL tersebut, siswa juga lebih aktif dan lebih mudah dalam mendapatkan atau dalam menyerap materi yang disampaikan. Menurut pendapat saya atau pribadi saya, kegiatan dalam menggunakan metode tersebut juga menginspirasi karena hasil yang dicapai itu bisa diberikan, bisa dirasakan oleh siswa-siswa, di mana siswa-siswa itu memiliki kelebihan dan perbedaan masing-masing, tapi goal bisa tercapai menggunakan metode tersebut. Sekian dari saya, semangat ya Bu Yuyun, pendidikannya semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid dari Sumisadi dari kelas 12 DKS 1. Pengalaman yang saya rasakan dan dapatkan selama proses pembelajaran metode PJBL milik Bu Yuyun yaitu pengalaman belajar yang sangat excited, dan saya juga tertantang untuk maju presentasi dan juga membangun confidence dari dalam diri saya menggunakan bahasa Inggris, dan juga saya juga menanti untuk pertemuan selanjutnya selama pembelajaran dari Bu Yuyun. Itulah beberapa pengalaman yang saya rasakan selama proses dengan metode PJBL ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafa Azhara Faidunisa dari kelas 12 DKV 1. Pengalaman yang saya dapatkan selama proses pembelajaran menggunakan metode PJBL oleh Bu Yuyun pada pembelajaran bahasa Inggris yaitu sangat menyenangkan karena Bu Yuyun juga sangat ramah kepada murid-murid sehingga kita lebih berani dan percaya diri untuk menggunakan bahasa Inggris baik di dalam pembelajaran maupun saat presentasi. Dan proyek yang diberikan oleh Bu Yuyun juga sangat menyenangkan. Kita bisa mengeksplor berbagai materi dari internet, dan itu saat pembelajaran yang sangat menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikian sekilas aksi nyata yang telah saya lakukan sesuai dengan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Semoga video aksi nyata ini bermanfaat dan menginspirasi semuanya. Salam guru hebat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. And thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.